Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramdayani, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan Bandung. Selama 5 menit ke depan, saya akan memaparkan kompetensi dasar 4.6, menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Mari langsung saja simak penjelasan berikut ini. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, dan lain sebagainya. Adapun cara-cara menyimpulkan isi surat, yaitu sebagai berikut. 1. Baca keseluruhan surat dengan cermat. 2. Perhatikan bagian unsur-unsur surat. Biasanya isi surat didapat setelah pembuka surat. 3. Simpulkan isi surat dengan bahasa sendiri. Nah, itulah cara menyimpulkan isi surat. Nah, sekarang mari perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Setelah kita membaca dengan cermat surat pribadi tersebut, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan isi suratnya. Terutama siapa pengirimnya, penerimanya, isi suratnya, dan bagaimana kesimpulannya. Berikut adalah simpulan isi surat pribadi yang sudah kita cermati tadi. Pengirim surat adalah Viola, penerima surat adalah Ozi. Tempat tanggal surat Malang, 14 November 2015. Isi surat, Viola memberitahukan kepada Ozi bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozi, dan dia diajak ayahnya sekalian bertemu dengan Ozi. Nah, itulah alasan mengapa surat tersebut dibuat oleh Viola. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pada tanggal 14 November 2015, Viola mengirim surat kepada Ozi dengan tujuan Viola memberitahukan kepada Ozi bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozi, dan dia diajak ayahnya sekalian bertemu dengan Ozi. Untuk membuat kesimpulan, dapat menggunakan bahasa sendiri ya. Nah, seperti itulah cara menyimpulkan surat pribadi. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi surat dinas, dan berikut adalah contoh surat dinas. Mari kita simpulkan dari contoh surat tersebut. Untuk menyimpulkan isi surat tidak jauh berbeda dengan menyimpulkan isi surat pribadi. Kita tentukan terlebih dahulu siapa pengirimnya, penerimanya, isi surat tersebut, dan kesimpulannya. Pengirim surat yaitu Kepala Sekolah SMPN 43, penerima surat Pimpinan Museum Hasanuddin. Tempat dan tanggal surat Makassar, 15 April 2015. Isi suratnya adalah Kepala Sekolah SMPN 43 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Museum Hasanuddin yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada SMPN 43 pada saat kegiatan karya wisata. Jadi, kesimpulan isi surat dinas tersebut adalah kesimpulannya pada tanggal 15 April 2015, Kepala Sekolah SMPN 43 mengirim surat kepada Pimpinan Museum Hasanuddin dengan tujuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Museum Hasanuddin yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada SMPN 43 pada saat kegiatan karya wisata. Nah, begitulah cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas.
Bagaimana? Mudah bukan? Sekian pemaparan mengenai isi surat dinas dan surat pribadi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.